Ketika gunung itu tidak diciptakan, maka ketika bumi berputar kita juga akan berputar ya, Kang Sidney ya. Jadi kalau geser sedikit aja, bumi akan bergoncang. Iya. Maka ditancapkanlah gunung supaya bumi itu nggak goyang. Ya begitu. Nah, jadi kalau misalnya buminya masih muter-muter aja ya saya nggak tahu gitu. Kenapa? Padahal udah ditancapin paku ya. Masih muter-muter aja sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama adik saya, si Bungsu ini, ada di daerah Dieng, di mana daerah Dieng ini adalah salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. Dan di belakang sana itu adalah Kabut, asli Kabut nih. Negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Teman-teman yang kami hormati, dalam pembahasan ini saya sedikit akan membahas tentang apa sih manfaat Allah itu menciptakan gunung, dan gunung itu dibuat dengan cara yang bagaimana. Ini sedikit menarik. Saya akan memulai dengan tafakur dan tadabbur, bahwa tafakur dan tadabbur itu mempunyai posisi yang penting dalam ajaran Islam. Terbukti dari banyaknya ayat yang menyuruh kepada kita untuk tafakur dan tadabbur. Di antaranya adalah untuk rasa bersyukur ya. Betul. Jadi tadabbur dan tafakur itu intinya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya. Nah, saya mengawali dengan ayat Quran bahwa gini ya. Jadi gunung itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Terbukti dari banyak ayat yang isinya mengenai gunung. Ya. Tepatnya ada 35 ayat yang menerangkan tentang gunung di dalam Al-Quran. Teman-teman yang kami hormati, tafakur dan tadabbur itu dalam ayat Quran itu ada juga yang disebutkan dengan kalimat tanda tanya. Terbukti dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jadi Allah Ta'ala itu menjadikan gunung yang paling penting tujuannya adalah biar bumi ini tidak goyang. Ya. Biar bumi ini tidak goncang. Ya. Artinya ketika bumi itu berputar, lalu Allah itu menciptakan gunung di atas bumi, maka bumi itu akan diam. Otomatis Allah itu otomatis ketika gunung itu tidak diciptakan, maka ketika bumi berputar kita juga akan berputar ya, Kang Sidney ya. Apa enggak? Ini berbeda ya. Karena saya itu penganut bumi datar, beliau ini bumi bulat, beliau ini penganut bumi datar. Ini agak bersinggungan memang. Itu ya. Poin yang kedua, ayat yang berkaitan dengan gunung dalam surat Al-Anbiya ayat 31, di sana disebutkan bahwa Allah itu menciptakan gunung itu biar bumi itu tidak goyang. Ya. Atau alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada. Jadi posisi gunung di atas bumi itu adalah sebagai paku. Tahu sendiri ya, kalau paku kan nancep ke bawah. Ya. Nancep ke bawah sehingga ya bumi itu tidak akan goncang. Ya. Ini bagi penganut bumi bulat ya. Kalau bumi datar gimana nih? Bagaimana Allah itu menciptakan gunung? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa ini saya nggak menyangka ya, di atas Dieng ternyata ada podcast. Mumpung kan? Luar biasa ini Lutfi NZ Channel itu sampai ke Dieng, sampai alatnya lengkap loh, bawa semuanya. Dan tadi kalau ada suara-suara musik atau suara-suara speaker gitu ya, itu memang ada kegiatan di sana. Jadi itu tidak akan mengganggu podcast kita kali ini. Dan betul sekali Kang Lutfi bahwa Allah menciptakan gunung ini pasti banyak manfaatnya. Ada juga ayat lain yang selain yang sudah disampaikan oleh Kang Lutfi,
khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Terus apa lagi? Jadi ya kurang lebih 35 ayat lah Ya. yang berkaitan dengan gunung. Kemudian Allah itu menancapkan gunung itu sebagai paku. Itu sebagai bukti bahwa bumi ini nggak boleh goyang. Karena kalau misalnya nggak ada paku, bumi goyang dong. Iya. Jadi kalau geser sedikit aja, bumi akan bergoncang. Iya. Maka ditancapkanlah gunung supaya bumi itu nggak goyang. Ya begitu. Jadi kalau misalnya buminya masih muter-muter aja ya saya nggak tahu gitu. Kenapa? Padahal udah ditancapin paku ya. Masih muter-muter aja sampai melesat jauh banget. Maklum gitu. lah ini penganut bumi datar begini nih. Dan dalam Al-Quran itu Kak Lutfi, ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Dan itu dua-duanya menjadi tadabbur dan tafakur bagi manusia agar manusia mensyukuri ciptaan Allah yang demikian hebat. Bayangkan, siapa yang bisa menciptakan gunung seindah ini dan setinggi ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam tumbuhan, berbagai macam budaya juga, dan itu harus kita syukuri. Ini khususnya di Indonesia luar biasa sekali. Jumlah gunung banyak sekali kalau sampai gunung yang sudah jinak lah katakan gitu ya. Dan Gunung Merapi itu jumlahnya ratusan di Indonesia. Gunung Setu, kalau Gunung Setu itu sudah nggak aktif ya, jadi aman. ya. Dan di daerah kita sendiri juga ada Gunung Ciremai yang sebetulnya itu masih bisa saja untuk meletus kan, tetapi memang sudah lama untuk tidak aktif gitu ya, relatif lebih aman. Nah kalau Dieng ini beberapa bulan yang lalu sempat siaga berapa gitu ya, sempat bergejolak karena mengeluarkan semacam lava lahar-lahar begitu, dan masyarakat juga dihimbau untuk mengungsi gitu kan. Tetapi pada kali ini memang lebih aman. Dan sebetulnya kalau ada fenomena alam seperti gunung meletus, gempa bumi gitu, itu sebetulnya sebagai peringatan bagi manusia bahwa manusia ini memang banyak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Selain juga manusianya kurang bersyukur. Ketika misalnya gunung digali ya, pasirnya ditambang, kemudian tidak ada reklamasi, kemudian pohon-pohon ditebang sehingga tidak ada akar pohon yang menadah air gitu ya, dan terjadi longsor dan hujan dan banjir. Artinya gunung yang sebegini hebatnya harus kita rawat, bukan kita rusak. Apapun caranya, maka itu tidak dibenarkan, baik secara agama maupun secara undang-undang negara. Kita harus jadi warga negara yang baik lah, kira-kira seperti itu. Jadi begini, saya akan mengutip dari pendapat Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, tadabbur itu melalui dua cara. Ya, tadabbur itu bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah tadabbur dan fisiknya kelihatan. Nah ini tadabbur terhadap gunung-gunung yang ada di sekeliling kita ini. Yang kedua adalah tadabbur tapi fisiknya tidak kelihatan. Nah kita sebagai manusia yang ada di dunia ini, tadabbur yang paling mungkin itu adalah tadabbur yang pertama, yaitu tadabbur dengan ayat-ayat atau kekuasaan Allah yang kelihatan secara kasat mata, seperti gunung-gunung dan kabut-kabut di belakang sana. Selanjutnya begini Kang Sidney, bahwa secara ilmu geografi, jadi bumi itu kan bulat ya. Ini bagi saya nih penganut bulat. Jadi bumi itu bulat dari atas sampai tengah ya, dari inti bumi itu kurang lebih 3.750 mil dalamnya itu ya. Nah, tapi kalau yang bagian atas namanya kan kerak bumi ya. Jadi inti apa namanya luar ya, bagian luar bumi itu 1 sampai 30 mil tebalnya. Sehingga saking tipisnya kerak bumi itu sering ada geseran-geseran dari bumi itu sendiri. Pergeseran kerak bumi aja bikin gempa ya. Bikin gempa. Apalagi pergerakan bumi semuanya. Makanya adanya gunung ini biar penangkal gempa sebenarnya. Iya, penangkal gempa. Penangkal gempa. Teknologi dari Allah ini. Iya, teknologi dari Allah langsung, dan tidak bisa ada yang menyamai gitu. Makanya sekali lagi dalam surat apa itu? Al-Anbiya ya. Waja'alna fil ardi rawasiya antamida bikum. Dan sekali lagi kita ini sekarang berada di atas apa itu bahasanya itu? Negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Coba kita lihat sana Bang Ab, coba maju. Nah, ini negeri di atas awan benar-benar.
Kita lagi liburan nih ya, berdua nih sama Kang Zidni. Saya jarang sekali liburan sama beliau karena kesibukan beliau yang luar biasa. Kesibukannya padat 24 jam. Ya. Gitu aja ya mungkin ya. Jadi inti dari pembicaraan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah menciptakan bumi di dunia itu adalah biar menjadi paku bagi bumi. Biar goncangan bumi itu tidak terasa. Biar tidak bergoncang, bukan tidak terasa. Biar tidak bergoncang. Iya. Biar tidak bergoncang. Apalagi berputar. Nah, sekali lagi banyak sekali ayat Quran yang berkaitan dengan tadabbur, dan yang tadi saya bahas dalam surat Al-Ghasyiyah itu tadabbur yang sifatnya tanda tanya. Tanda tanya juga sifatnya tadabbur ya. Sehingga kita semua diharuskan untuk berpikir atas ayat-ayat Allah itu Dan juga menjaga lingkungan. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Kalau buat saya tambahannya adalah bahwa jagalah lingkungan kita, jagalah hutan kita, jaga gunung kita. Termasuk juga satwa-satwa yang ada di pegunungan. Itu kan mereka punya habitat dan ekosistemnya sendiri, jangan dirusak. Orang hutan di Kalimantan itu rusak, mereka itu pergi. Orang hutan itu mereka atau bukan sih? Mereka aja. Mereka aja ya, kita anggap orang aja ya. Iya. Jadi orang hutan itu mengungsi dari habitatnya dan dimungkinkan untuk punah. Kenapa? Karena ekosistemnya, hutannya itu digunduli oleh manusia, sehingga mereka kehilangan tempat. Nah itu kasihan sekali. Jadi banyak hal yang akan hilang, akan rusak ketika kita melakukan seenaknya tanpa difikirkan, tanpa disyukuri seperti itu. Dan itu tentunya kriminal ya. Nah, satu lagi ya, manfaat gunung saya lupa itu. Dalam kajian ilmu-ilmu pakar geografi dan ilmu alam, bahwa manfaat gunung itu adalah untuk mencegah angin, datangnya angin. Jadi kalau misalnya bumi itu tidak ada gunung, maka angin itu kecepatannya luar biasa, sehingga manusia itu akan kabur semua. Kok kabur ya bahasanya? Akan apa? Akan terhanyut oleh angin. Iya. Akan terhempas. Jadi banyak ya manfaat apa namanya? Manfaat Allah itu menciptakan gunung. Ya. Dan anehnya gunung itu dekat dengan langit ya, dekat dengan satelit. Tapi sinyal susah. Makanya nggak tahu tuh satelitnya kemana sih. Jadi sekali lagi lewat apa gitu. Bahwa adik saya ini memang salah satu yang sedikit nyeleneh tentang apa namanya posisi bumi itu bulat atau datar. Kalau saya bumi itu bulat. Kalau adik saya bumi itu datar. Siapa yang benar? Nanti kita saksikan di channel selanjutnya, di bahasan selanjutnya. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf semuanya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah kesehatan. Amin. Diberikan rezeki yang banyak dan diberikan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.